Jamaah, berkaitan dengan hidup di masyarakat, kita adalah bagian dari masyarakat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adah." Orang yang hidup bermasyarakat, bergaul dengan mereka, dan dia sabar disakiti sama mereka, diganggu sama masyarakat, itu lebih baik daripada orang yang nggak mau bergaul. Karena perlu kita ketahui, kadangkala kita ini merasa anak kayaknya dikucilkan sama masyarakat, anak sepertinya diasingkan sama masyarakat. Enggak, sebenarnya kau yang sedang mengasingkan diri. Kadangkala kitanya yang sedang mengasingkan diri dari masyarakat, kita yang sedang mengucilkan diri dari masyarakat, sehingga kita beranggapan masyarakat mengucilkan kita. Sejatinya ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu satu dulu, bersaudara. Mau dari ormas apa, mau dari yayasan apa, mau dari masjid mana, selama dia beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Mereka saudara kita. Tapi di masyarakat kita melihat banyak kesalahan-kesalahan, banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi. Baik penyimpangan dari sisi akhlak dan moral, penyimpangan dari sisi akidah, penyimpangan dari sisi ibadah. Banyak kali kita lihat di masyarakat. Bagaimana sikap kita menghadapi hal itu sebagai seorang muslim? Ingat, kerusakan yang terjadi, azab Allah yang turun, salah satu penyebabnya itu adalah tersebarnya kekejian dan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau ditanya oleh istrinya Zainab bintu Jahsh, Ummul Hakam, Ummul Mukminin. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan penuh kekhawatiran. Lalu beliau mengatakan, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithl hadha. Wa halaqa baina isba'ihi baina ibhami walladhi taliha. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, celaka nih buat bangsa Arab dari kejahatan yang sudah mendekat kepada mereka. Hari ini telah dibuka dari temboknya, bentengnya Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau mengatakan, bingung yang namanya Ummul Hakam, Zainab. Bukankah di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW? Bukankah ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, banyak orang-orang soleh di tengah mereka? Maka bertanyalah Ummul Hakam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun. Apakah kita akan hancur? Apakah kita akan sirna? Akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh, banyak orang baik. Apa kata Nabi SAW? Naam, iya. Bisa aja masyarakat itu binasa, padahal Masjid Al-Huda penuh, padahal orang yang sholat di masjid-masjid penuh. Kenapa? Idza kathural khabath. Apabila kemungkaran merajalela, apabila perbuatan dosa merajalela, dibiarkan. Artinya orang yang mau soleh, soleh sendiri, tidak ngurusin orang. Tatkala amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka kita bisa binasa walaupun banyak orang soleh. Kemungkaran yang terjadi di masyarakat karena adanya pembiaran. Artinya kita hidup sudah nafsi-nafsi, tidak ngurusi wong. Yang penting aku mlebu surga. Kadang-kala orang seperti itu. Bagaimana sikap kita seharusnya di tengah-tengah masyarakat? Kita harus membawa cahaya yang dibawa oleh Nabi SAW. Kau harus terangi mereka, tapi dengan cara bil hikmah wal mau'izal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita datang, kita tetap baik dengan mereka, kita sampaikan sesuatu. Dan salah satu cara menyampaikan kebenaran itu adalah dengan perilaku kita. Bikin masyarakat itu senang sama kita. Jamaah, antum lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Mekah itu semuanya cinta sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi. Sebelum beliau berdakwah, penduduk Mekah semuanya. Kenapa anak katakan semuanya? Ketika peristiwa peletakan Hajar Aswad, renovasi Ka'bah, itu hampir banjir darah Mekah. Sampai beberapa hari, itu sebagian kabilah sudah mendatangkan darah dan semua mencelup tangannya di darah. Mereka berbaiat, kalau kita yang akan meletakkan Hajar Aswad. Perang-perang semua. Kacau kota Mekah. Akhirnya mereka bersepakat, sudahlah daripada kita ribut, kita jadikan orang yang pertama masuk
dari rumah-rumah itu menuju Ka'bah, dia yang jadi penengah di antara kita. Siapa yang masuk? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur beliau ketika itu 35 tahun, belum jadi nabi. Apa kata mereka? Radina bil amin. Kita semua ridho. Sudah, biar dia yang menyelesaikan urusan ini. Tapi tatkala beliau berdakwah, apakah penduduk Mekah ingat bahwasanya mereka senang dengan Al-Amin? Enggak, dibenci, diperangi, bahkan disakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita nggak baik, Nabi aja yang baik masih dimusuhi, apalagi kita yang masih pura-pura baik. Maka tolong kita ini yang hidup di masyarakat, tebarkan salam, tumbuhkan cinta di antara masyarakat, berbagi dengan mereka. Dan itu wasiat Nabi pertama SAW ketika beliau hijrah. Yang pertama beliau katakan kepada sahabatnya, ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Pesan Nabi yang pertama, tebarkan salam. Kita di masyarakat tebarkan salam, sehingga masyarakat tahu, oh fulan masya Allah menghargai kita, menghormatin kita. Kadangkala kita jamaah rusak memang kita. Dilihat, lek jenggotan, assalamualaikum. Tidak jenggotan, tidak assalamualaikum. Nah, ini masalah betul. Kita yang bermasalah, kita yang mengkotak-kotakkan masyarakat itu. Kita disuruh menebarkan salam kepada siapa? Afsyus salam ala man ta'rif wa man la ta'rif. Tebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Bayangkan. Maka tadi kita tetap harus merubah, jangan membiarkan kemungkaran terjadi. Nah, pertanyaan kedua, Ustaz, anak kalau negur orang kadangkala dia tersinggung. Nah, berarti kita harus tahu bagaimana cara menegur orang. Satu, nggak boleh di depan umum. Yang kedua, bahasanya kalau bisa tidak menggurui, tidak menvonis. Awakmu itu sing dilakoni salah. Itu sudah nggak terima nih, ngajak perang. Tapi kalau kita ngomong afwan, yang anak tahu, seakan-akan kita kan merendah gitu loh. Kalau yang ini nih nggak boleh ya. Cuma tidak tahu, mungkin panjenengan ada ilmunya atau apa. Jadi tetap merasa dia, oh kalau gitu anak akan cari tahu. Mudah-mudahan dia menerima. Tapi tetap jamaah, Nabi alaihissalam kurang lembut apa? Nabi sudah lembut sama kaumnya, dilemparin batu. Jadi kalau engkau nanti dilemparin batu sama masyarakat tersinggung, biasa. Tapi kalau Nabi itu pasti benar. Artinya Nabi sudah sampai maksimal memberitahu kaumnya dengan cara yang bijaksana, yang penuh dengan hikmah. Tapi kalau kita ditolak sama kaum, oh jangan-jangan kau yang kasar. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.